Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa hukiyat telah dihikayatkan opo anna ba'dhan nisa tuwuffiya. Sebagian kaum perempuan telah wafat. Fara'atha lalu bermimpi melihatnya fil manam di dalam tidur imra'atun perempuan lain ta'rifuha yang mengenal si mayit. Fa'idha ternyata anda di dekat mayit perempuan itu tahta sarir di bawah dipan aniyatun ada wadah-wadah min nurin dari cahaya mughattatun yang ditutup wadah-wadah itu. Fasa'alat lalu perempuan itu bertanya kepada mayyitah, ma hadhil aw'iyah, apakah wadah-wadah ini? Faqalat, si mayit perempuan berkata, fiha hadiyatun, di dalam wadah itu ada hadiah. Ahda yang menghadiahkan hadiah itu ilayya kepadaku. Siapa yang menghadiahkan? Abu awladi, bapak anak-anakku. Siapa itu? Siapa itu? Suami. Makanya ojo kesusu rabi bojone enggak ditahlili. Ya, dikirimi tunggu dihadiahi. Al-barihata tadi malam. Tak baca pelan-pelan di makna sing genep ya. Falamma staiqadat, ketika terbangun almar'atu perempuan tadi, zakarat dia ceritakan zalika mimpi itu li zaujil mayyitah kepada suami si mayit perempuan. Faqala, lalu si suami berucap, qara'tul barihah, saya telah membaca tadi malam syai'an minal Qur'an, sebagian dari Al-Quran. Wa ahdaituhu, dan aku menghadiahkannya ilaiha kepada istriku. Ini namanya suami setia. Sama yang ngono. Loh, kok enggak jawab piye? Ngono moro tinggal rapi lali nahlili. Delvin diolehne wong Malang ae. Pengen tak olehne wong Malang ada. Aman roh-roh iso priki. Penak ning Malang. Khotimatun sama ning buka wadi. Akhraj telah mengeluarkan hadis Abu Dawud si Imam Abu Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbasin qala la'ana melaknati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur, sering ziarah kubur, anaknya enggak patek diopeni, bojone enggak patek diurus, rumah tanggane morat-marit, kesenangan ziarah kubur, mendahulukan yang sunnah, menterbengkelaikan yang wajib. Kalau sesekali boleh, kalau sering enggak boleh karena punya tugas yang lebih penting. Wal muttakhidin, dan melaknati orang-orang yang menjadikan membangun alaiha di atas kubur al-masajidah, masjid-masjid. Enggak boleh butuh masjid, kuburan zaman bongkar maisannya lalu dibangun masjid di atasnya, ngawur enggak boleh ya. Wasuruja, dan dipasang lampu-lampu di makam, enggak boleh. Wa Muslimun, meriwayatkan si Imam Muslim sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa, demi Allah sungguh andai terpaksa duduk ahadukum seorang dari kamu semua ala jamratin di atas bara api, fatuhriqa, lalu bara api itu membakar thiyabahu, baju-bajunya. Fatakhluso, bara api itu tembus
ila jildi sampai ke kulitnya. Enggak ada tempat duduk di kuburan. Daripada duduk di atas makam, kalaupun terpaksa enggak apa-apa, mending duduk di atas bara api. Khairun itu lebih baik min an yajlisa daripada dia duduk ala qabrin di atas kuburan. Enggak boleh lah ya. Memaneh pacaran lungguh kuburan, was kurang ajar. Wa Ibnu Mandah meriwayatkan si Imam Ibnu Mandah Anil Qasim bin Mukhaimirah qala mengucap si Qasim la'an ata'a demi Allah sungguh andai saya terpaksa menginjak ala asnani rumhi ujung-ujung lincip runcing tombakku, gigi-gigi tombakku, hatta tabida hingga hancur mengqadami dari kakiku, ahabbu itu lebih disukai, ilayya olehku, min an ata'a daripada saya harus menginjak ala kubrin di atas kuburan. Upayakan sebisa-bisanya menghindari ngidek-ngidek kuburan kecuali terpaksa. Terpaksa itu memakamkan mayit di pemakaman umum padat. Ada space setengah meter gali di situ. Ya terpaksa kan kadang nginjak makam sampingnya itu terpaksa. Wa inna rajulan sungguh ada seorang laki-laki wati'a dia menginjak ala qabrin di atas kubur. Wa inna qalbahu dan sungguh hati laki-laki itu layak zon benar-benar terjaga, enggak tidur. Tiba-tiba sami'a dia mendengar sautan suara minal kubri dari dalam kubur. Ilaika anni. Wati zamana. Ilaika menyingkir kau, menjauh kau anni dari aku. Wala tu'zi jangan kau sakiti, jangan kau ganggu, ni aku. Tambihan, ada dua peringatan, catatan. Ahaduhuma yang pertama dari dua tambihan, qala ashabuna, berucap sahabat-sahabat kami, yahrumus salatu ila kuburil anbiya wal awliya wasyuhada wal ulama. Haram sholat menghadap ke kuburan. Haram sholat menghadap ke kuburan langsung. Tapi kalau masjid, baratnya masjid ada kuburan, itu tidak termasuk sholat madhep kepada kuburan secara langsung. Sama itu madhep temboknya masjid. Bukan madhep kuburan. Paham ya? Dan saya sampaikan ke teman-teman salafi, mereka haramkan ada pemakaman di baratnya masjid dengan dalil ini. Haram sholat menghadap makam. Kita jawab, yang dimaksud haram itu madhep langsung. Kalau masjid itu terhalang tembok, baru sananya ada makam. Itu pun enggak terkesan memuliakan makam, karena lantai masjid jauh lebih tinggi daripada makam. Lah mereka kadang yang dilarang ini, makamnya dibangun tinggi, lalu mereka sujud menghadap makam tinggi itu. Terkesan menyembah, paham ya? Kalau zaman ngawur sembarangan kau haramkan makam di baratnya masjid. Nah nanti yang haram pertama itu ya sholat di Masjid Nabawi, mas. Wong di sana ada makamnya Rasulullah. Toh Saudi yang Wahabi nggak pernah mengharamkan itu karena orang sholat madepnya tembok, gitu loh. Dikelilingi tembok, paham apa enggak? Lalu kalau sholat Masjid Nabawi luber ke kiri. Sisa sana ada makamnya sahabat, makam Baqi. Nah begini, pagar begini. Yang sininya mesti madhep ke makam. Toh Saudi yang Wahabi nggak pernah mengharamkan itu. Karena ada tembok. Paham ya? Nah kalau zaman mutlak pokok neng kulone masjid ono makam haram kabeh. Sini dengan Mekah itu jaraknya 8.000 kilo lebih, mas. Meskipun ini nggak ada makam neng gini. Dikenceng kono lewati makam piro ya sampai Mekah kono. Apa ya haram semua. Yang benar haram itu kalau terang-terangan langsung ngadap ke makam itu. Wal auliya
haram sholat menghadap makamnya para wali. Anak-anak sini nggak usah ikut-ikutan grup yang dari mana? Dari Saudi apa? Dari Mesir apa? Dari Yaman itu yang sukanya ke makam-makam sujud-sujud itu ya. Nggak usah milok-milok ngono ya, nggak bener ya. Ikut Quran sunnah. Tapi mereka berjubah, kiai nggak berjubah nggak masalah. Yang penting sesuai Quran sunnah. Wasyuhada haram menghadap makamnya para syuhada. Wal ulama makamnya para ulama. Dengan niat tabarukan ngalap barokah. Ngalap barokah itu tidak dengan cara sujud menghadap makam. Ngalap barokah itu kau membaca Yasin di situ, membaca sholawat di situ, lalu berdoa, ya Allah, hadiahkan semua pahala bacaan kami kepada fulan ini. Ya Allah, barokah Yasin, Quran, sholawat yang kami baca, juga barokah karomah yang kau berikan pada wali ini. Kami mohon ya Allah, minta barokahnya tetap kepada Gusti Allah. Tapi berdoanya di samping makamnya wali. Bukan sholat ngadep sujud kepada makamnya wali. Paham apa enggak? Nah, jadi bedakan mana tabaruk yang sah, mana niat tabaruk tapi malah jatuh pada tasabbuh bisyirki. Mirip-mirip kemusyrikan. Enggak boleh. Sujud itu hanya kepada Gusti Allah, enggak boleh kepada yang lain-lain. Bidil qabri, ngalap barokah kepada yang dikubur, wa idzaman, dan niat mengagung-agungkan lalu kepada si wali itu, enggak boleh. Wa iqadus siraj, dan haram menyalakan lampu alal kubur di atas kuburan, tabarukan dengan niat ngalap barokah, diagung-agungkan diberi lampu. Kadang dia hias pakai kembang habisnya sampai 10 juta. Anaknya mondok belum bayar SPP. Yatim tetangganya kelaparan enggak dipedulikan. Ya, bangun masjid minta di jalan. Padahal enggak ada, bangun gereja minta di jalan. Kenapa? Daripada untuk menghias makam yang nyuwun sewu sama sekali tidak wajib. Bisa-bisa masuk kategori berlebihan kalau sampai puluhan juta. Kenapa enggak mendahulukan yang lebih penting? Anakmu itu loh bayar SPP-nya dulu, mau ujian skripsi minta duit, tambah dipakai menghias makam. Ya, tetanggamu itu loh yatim kelaparan, masjid itu loh butuh semen, utang si andurung bayar. Mending pakai itu, nyata dalilnya, nyata pahalanya, nyata syar'inya. Paham ya? Sekarang model sing teko Timur Tengah opo makam di rias pakai kembang habis jutaan. Mari ngono komplong kota amal. Pengen dapat rezeki nyambut gawe, aja bisnis makam. Wa ta'ziman, dan niat mengagung-agungkan bihi makam wali itu enggak boleh. Wa in qala, meskipun hanya sedikit lampu itu. Biasa saja Mas. Wasani hima, yang kedua dari tambihan, qala dawuh jamaatun segolongan min ashabina, dari pengikut-pengikut mazhab kita Syafi'i, wa tabi'ahum, dan mengikuti mereka, mengamini mereka, An-Nawawi, Imam Nawawi. Kalau orang enggak bisa bacanya bukan Nawawi Nabawi. Bukan Nawawi tapi Al-Imamun Nabawi. Fi Syarh Muslim, di syarahnya Sahih Muslim, berpendapat bi hurmatil julus, haramnya duduk, wal wat'im, menginjak, alal qabri, di atas kuburan. Itu yang di syarah Muslim. Tapi wajazama, menetapkan fatwa akhirun, ulama-ulama yang lain, kan Nawawi, seperti Imam Nawawi sendiri, tapi tidak disyarah Sahih Muslim. Wa ghairihi, dan selain Nawawi, bil karohati, hanya makruh. Makruh itu bila hajatin, kalau enggak ada hajat. Kalau ada hajat itu tadi pemakaman sempit, yang enggak mungkin Mas enggak nginjek makam sampingnya. Waffaqana, semoga memberikan pertolongan kepada kita Allah litaati, untuk mentaatinya. Wa anala, semoga Allah menganugerahkan kita
min sawabighi ridhahu, sebagian dari yang sempurna-sempurna dari ridhonya, wahibatihi, dan pemberian-pemberiannya, the given, wahamana, dan semoga Allah melindungi kita semua, min mujibati sukhtihi, dari perkara-perkara yang mengakibatkan murkanya, wa alimi uqubatihi, dan mengakibatkan pedihnya siksaannya. Amin Allahumma amin. Babuz zakat, bab tentang zakat. Qala Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Neraka wail bagi orang-orang musyrik yang mana mereka tidak menunaikan zakat. Ternyata salah satu ciri orang musyrik nggak mau bayar zakat. Nah, orang yang menolak zakat identik dengan musyrik, bahaya. Sama menamai orang-orang yang menolak zakat, al-musyrikin, dinamai sebagai kaum musyrikin. Wa qala ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang bakhil dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, min fadli, yakni anugerahnya, rezekinya, bakhil enggak dalam zakat. Huwa, jangan dikira bakhil itu khairan, menjadi lebih baik lahum, bagi mereka. Kadang orang bakhil itu nganggep itu positif. Kalau saya zakat, sekian juta, pakai modal lumayan. Kadang enggak zakat itu perhitungannya katanya itu lebih beruntung. Dikiranya baik enggak zakat itu. Mas sebanyak itu kalau saya putar lagi daripada untuk zakat, dapat sekian, lumayan. Orang-orang bakhil kadang mengira kebakhilannya tidak ngeluarin zakat, dikiranya itu baik. Enggak tahunya habis itu kena komplikasi. Ya, kena rampok, kena santet, macam-macam, Mas. Enggak kurang cara Allah menghancurkan orang yang menolak zakat. Saya melihat Umi lu Mbak Us, sering ngetoknya duit sak pirang-pirang. Enggak melarat-melarat juga. Ya, jangan dikira bakhil itu malah beruntung. Enggak. Andai gara-gara ngeluarin duit bangkrut, nah dalam itu bangkrut berapa ratus juta ini. Masjid macam-macam. Tapi yang enggak bangkrut. Gantinya lebih banyak. Ayo, sekarang kapan itu pertemuan Umi dengan wali mahasiswa UNER yang di kedokteran? Ada yang kami bayar, ada yang 1 miliar. Kami lah bayar 2,5 juta. Ditambah duit apa, 13,5 juta. Ini kayak kita ngeluarkan, Mas. Tapi gantinya lebih banyak. Bisa masuk kedokteran nggak pakai tes, bayarnya hanya segitu. Itu badai apa gak rugi? Ya, Mas Rizal, Ning Sofi, ya hanya membayar SPP, tok itu sudah sekitar 20 juta itu. Tanpa bayar uang gedung seripis pun. Karena memang nilainya tinggi, prestasinya tinggi. Kayak kita ngeluarkan, tapi membaliknya, ya lebih. Andai kami bakhil, mungkin suruh bayar 1 miliar itu. Nanti Mas Rizal habis tugas di rumah sakit Mojokerto, maunya langsung ambil spesialis. S2-nya kan sudah selesai. Nah, terus larang loh Zal, spesialis 2 miliar. Biaya spesialis itu 2 miliar. Apa jadi Zal? Pun khawatir, walaupun gak ada tabungan. Tabungan miliaran itu piye, Mas? Pokoknya wong loman itu rezekine akeh. Ya. Kalau medit-medit ya. Wala tahsabanna, jangan sekali-kali kamu mengira alladzina yabkhulun, orang-orang yang bakhil
bima atahumullah, dengan rizki yang Allah berikan pada mereka, min fadli, dari anugerahnya. Huwa, jangan dikira bakhil itu khairon, jadi lebih baik, lahum, bagi mereka, bal, tetapi huwa, bakhil itu syarrun, jelek, akan menjadi petaka, lahum, bagi mereka. Sayutawakuna, akan dikalungkan pada mereka, ma, harta, bakhilu, yang mana mereka bakhil, bi, dengan ma. Yaumal kiamat, di hari kiamat, diwujudkan ular, dikalungkan pada orang. Apa iki kalung ular? Ya iki bondo sing kon bakhil, gak gelem zakat. Dililitkan ke lehernya. Wa qala ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak, enggak mau zakat, enggak mau infak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira pada mereka. Oh, apa berita gembira nih? Bi'adzabin alim, adanya siksaan yang sangat pedih. Iki lho Mas, bondomu enak toh? Enak toh? Guyu Mas. Yauma yuhma, pada hari dipanaskan, dipanggang. Alaiha, emas perak itu, fi nari jahannam, di panasnya neraka jahanam. Setelah lempengan emas perak itu panas, fatukwa, lalu disetrika, biar dengan emas perak panas itu, jibahuhum, batuk-batuk mereka. Ini Mas, batukmu Mas, belum Mas? Cos. Enak ya? Itu loh wong bakhil. Zaman nggak percaya ini kafir, karena ini Quran. Orang nggak percaya Quran itu kafir. Wajunubuhum, lambung mereka. Mana Mas, perutnya miring Mas? Lambung kanan pak kiri ini Mas. Toh, kenapa batuknya? Orang bakhil enggak zakat, kakian perhitungan, batuk ini. Wah, iman-iman pemen. Ya, karena enggak zakat itu pertama-tama karena batuknya, kakian mikir, kakian apa? Perhitungan batuk yang setrika dhisik, Mas. Bareng enggak sida zakat, wetenge sing warak. Berikutnya lambunge sing di setrika. Nah, ngono iku. Wudurum punggung-punggung mereka. Murab ganti punggungnya. Kenapa punggungnya? Setelah kaya raya, makan kenyang, sate terus, maaf. Akhirnya nafsu bilahnya ningkat, mangan sate terus. Maninya banyak, pengen bersenang-senangan dengan perempuan. Nah, di sini Mas, ada apa? Pengendapan sperma itu. Murab, diboyoke. Cos. Iku wong sing gak gelem zakat. Zakat ya. Sambil malaikat berucap, hadza ma kanaztum. Yo ini loh Mas, harta yang kamu timbun. Harta yang kamu simpan di eman-eman. Li anfusikum, untuk kepentingan dirimu sendiri. Rasain lo, fadzuku, maka rasakan olehmu. Rasain. Emas perak yang kamu tumpuk-tumpuk. Kuntum taknizun, yang dahulu kamu menyimpannya. Wes, nyambut gawe sing sregep. Gunakan harta sebaik-baiknya, zakat keluarkan dulu, lalu yang lain ditasarufkan untuk sebaik-baiknya, pendidikan anak, bantu kanan kiri yang membutuhkan. Malu Mas, ada orang kaya wak kaji haji ping 15, umroh ping 100, ternyata tetangganya dapat santunan dari gereja. Dia enggak peduli. Malu Mas. Ya, orang bangga umroh berkali-kali. Ternyata dia jadi panitia pembangunan, minta di jalan. Enggak ada bangun gereja, minta di jalan. Malu Mas. Nah, gitu lah. Ya, teman-teman yang alumni sini, Bacowo, Maduro, bangun-bangun, enggak usah minta di jalan. Izin, todus Mas. Dan di intern Islam belum ada pembangunan masjid Muhammadiyah minta di jalan. Nah kalau yang minta itu kebetulan orang NU kan malu juga gitu.
Nanti Ustadz Muhammadiyah bisa ceramah. Tahu sendiri kan kamu itu kelakuan wong NU. Ya gitu orang NU pengikut Gus Dur, pengikut Mbah Hasyim Asy'ari, sukanya ngemis di jalan itu. Gak usah milo NU ya, jangan ngemis kon. Malu mes. Ya, malu. Mending masjid biasa-biasa, tapi harga diri terjaga. Gak kehilangan rai, gak minta-minta. Daripada memaksakan diri. Masjid harus mentereng jam 8, tapi hasil minta di jalan. Bikin proposal kemana-mana. Bangunan fisik masjid jadi, tapi kehilangan muka, harga diri, wibawa hilang. Paham? Woi, sama lihat iki lu. Iki ono njaluk ning dalan. Kan ada? Ono. Ada sini pengajian umum halal bihalal. Ngubungin kota amal. Masjid pondok sini. Enggak ada kan? Lah, mau niku Mas. Mbah-mbah kami dari Blitar bangun masjid, bangun pondok. Enggak mau begini-begini. Perkara ada orang memberi ya monggo. Tapi enggak mau minta. Nah, kiai kalau dia alim, wibawa, punya harga diri, dawuh didengar orang. Nah, kalau enggak punya harga diri, jaluan, dawuh berfatwa. Akhirnya agama itu menjadi remeh-temeh, emeh. Enggak berbobot, eman-eman Mas. Bisa dimengerti ya?